wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat. Yang sudah pada mudik pulang bisa kembali dengan selamat. Amin. Dan bisa kembali bekerja dan mendapat rezeki yang berlimpah ya Om ya. Oke ya, amin. Kita kami nih. Semoga rezekinya setiap bulan dapat uang satu truk. Wah, alhamdulillah. Baik Om Tasno, katanya banyak pertanyaan Om Tasno. Ya nih dari pertama dari Alfiatur Rohmansyah. Waduh. Alfiatur. Alfiatur. Silakan. Ini itu mau tanya, Dok, kalau batang utawa pohon singkong digiling terus langsung dikasihkan ke sapi, amankah? Aman. Oh, nah, gitu. saya dengar-dengar itu kok mengandung asam sianida. Mohon jawabannya. Oke, lanjut dulu Om Tasno. Oke, siap. Dari Dika Prasetyo. Maaf Pak, saya mau tanya, apakah bungkil sawit aman untuk pakan sapi? Bungkil sawit untuk pakan sapi. Nah, terus dari Indomaret. Waduh, Indomaret. Kalau gak kasih hijauan gimana? Oh ya, dulu kita pernah bahas pakan tuh bagaimana dikasih hijauan dan persen-persennya ya. Oh itu pas kita bahas pakan dari jerami Om Tasno. Kalau tidak pakai hijauan gimana? Oke, lanjut Om Tasno. Kalau dari Mustaqim. Kalau pengambilan rumput di pagi hari, apakah harus dilayukan dulu, Bos? Oh iya. Oke, lanjut dulu Om Tasno. Koi Blitar. Pagi Om, mohon maaf nggih. Izin tanya mengenai penggemukan sapi. Ini masalah penggemukan sapi. Jika bobot sapi itu 500 kilo, menghitung antara konsentrat dan hijauan, perbandingannya berapa kilo? Oh ya, untuk pengembangan sapi yang 500 kilo konsentratnya berapa, hijauannya berapa? Oke. Sementara itu dulu, mohon dijawab dulu. Oke, siap Om Tasno. Yang pertama kayaknya dari Alfiatur Rosidah ya? Nah, itu batang atau pohon singkong digiling. Oke, jadi pohonnya bukan daunnya ya? Atau batangnya ya dikasihkan ke sapi, aman apa enggak? Tidak. Jadi gini. Katanya dia mengandung asam sianida. Oke, memang singkong itu mengandung asam sianida. Kalau tidak bisa mengolah, bisa mencelakai hewan ternaknya Om Tasno. Oh gitu. Jadi saya punya pengalaman dulu waktu saya praktikum itu, kebetulan saya praktikum tentang asam sianida ini Om Tasno. Jadi bagus tuh. Ya pas kebetulan. Jadi di singkongnya, di kulit singkongnya, di daunnya, di batangnya itu memang ada kemudian mengandung sianida. Gitu. Waktu itu praktikum saya itu tentang singkongnya, kulit singkongnya. Oh, bukan pohonnya. Bukan pohonnya. Ya, tapi di literatur memang ditulis bahwa itu memang semua mengandung sianida. Nah, praktikumnya gini Om Tasno. Kulit singkong itu dicoba dites berapa sianidanya. Nah, kemudian ada yang dilakukan perlakuan singkong, kulit singkong itu dijemur. Nah, setelah dijemur ternyata hampir habis asam sianidanya. Gitu. Hilang sendirinya dengan sinar dijemur. Jadi sebaiknya untuk mempergunakan mau singkongnya, mau kulit singkong, mau pohon batang singkong, mau daun singkong, sebaiknya dijemur dulu. Minimal dilayukan 24 jam baru digiling dan dikasihkan. Jadi untuk amannya. Itu biar aman kalau dikasihkan pada hewan. Oh, apalagi gitu biasanya kan singkong itu Om Tasno digiling terus bikin silas atau fermentasi. Itu lebih aman lagi Om Tasno. Itu kan lebih dari 24 jam. Iya. Oh, jadi kesimpulannya batang atau pohon singkong itu kalau untuk pakan ternak dijemur dulu. Baru dikasihkan. Nah, kalau difermentasi lebih bagus lagi. Oke, lanjut Om Tasno. Pertanyaan kedua Om Tasno. Ini dari Dika Prasetyo. Tanya ya Pak. Apakah bungkil sawit aman untuk pakan sapi? Bungkil sawit. Jadi sekarang kan banyak minyak susah ya Om ya. Itu kan proses dari sawit Om Tasno. Jadi sawit itu sisa-sisanya banyak Om Tasno. Jadi ada yang jadi bungkil. Nah, bungkil itu ada yang dipakai untuk pakan ternak Om Tasno. Nggak hanya sapi, domba, kambing, bisa babi, bisa ikan, bisa ayam. Tapi
itu aman, tetapi harus tahu berapa persen yang dikasihkan. Oh gitu. Nah, kalau Jadi, kebanyakan kalau orang mencret, kalau orang Jawa dikasih bluluk, tahu bluluk entah? Ya. Untuk kelapa yang paling masih kecil, kecil. masih kecil. Nah, sebesar bola tenis. Nah, itu fungsinya mengentalkan mencret. Oh, cairan itu. Nah, demikian juga itu kan masih bangsa-bangsa kelapa itu, kelapa sawit itu. Kalau kebanyakan bisa susah BL-nya nanti. Oh gitu. Nah, oke, lanjut Om Tasno. Ya. Ini tuh dari Dika Prasetyo. Sekarang dari pertanyaan Indomaret. Nah itu masalah hijauan. Kalau nggak dikasih hijauan, bagaimana? Nanti berarti bersambungnya pertanyaan dari dulu kan kita bahas pakan untuk pakan jerami untuk kambing sama sapi Om Tasno. Ya. Nah, kalau jerami itu kan hai itu rumput atau pepohonan yang dikeringkan Om Tasno. Nah itu kan sudah kering. Nah cuma kalau jerami itu kan terlalu tinggi ligninnya sama serat kasarnya. Oh gitu. Nah sebaiknya kalau jerami kan dikasih konsentrat atau pakan butiran atau ya masih hijauan yang dengan yang rumput yang lain. Jangan hanya jerami saja, karena nanti tidak akan bertumbuh. Jadi biar dicampur gitu bagus. Ya gitu Om Tasno. Kadang kalau orang dia tidak hanya nasi saja, kalau ada lauknya. Kalau tidak ada hijauannya ya jelas sapinya kurang bagus, apalagi kalau minumnya kurang bisa konstipasi atau bebelen. Oh gitu. Terlalu kering itu Om Tasno. Oh harus tetap hijauannya harus dikasih. Harus kasih hijauan, karena kalau jerami saja tidak bagus. Walaupun seberapa harus dikasih. Harus ada. Oh gitu. Apalagi kalau ditambah konsentrat. Nah, kesimpulannya dari itu hijauan ini harus dikasih. Itu ada lanjut. Nah, Mustaqim. Mas Mustaqim. Kalau pengambilan rumput di pagi hari, apakah harus dilayukan? Oh, gini. Masalah pengambilan rumput di pagi hari itu bukan hubungannya dengan dilayukan. Nah, hubungannya dengan adanya cacing, ada larva-larva cacing yang netas itu naik ke rumput kalau masih pagi. Jadinya tidak boleh ngambil di pagi hari. Ngambil paling pagi itu jam 9. Oh gitu. Jadi nanti diharapkan udah panas kan, mulai terik, larvanya turun. Nah gitu. Kita ambil yang di atas, tidak boleh mepet ke tanah. Malah kadang kalau orang Jawa kita ya, nek ambil rumput pagi, dia bilangnya kok saya ketutan bun upas. Ya, nah, gitu ya. Jadi sebetulnya itu larva itu ya. Ada lagi Om Tasno, kalau rumputnya itu ininya terlalu keras, dia punya kalau di pohon bambu ada glugut-glugutnya itu Om Tasno. Iya. Nah itu belum luruh, jadi itu kalau bun upas ada hubungannya dengan dilayukan. Jadi mau ambil pagi atau sore harus dilayukan dulu. Nah tadi biar kalau orang Jawa bilang bun upas, sebenarnya itu glugut-glugut rambut-rambut yang terlalu keras, jadi makan kalau domba itu masih bisa berengen. Jadi luka-luka di sini Om Tasno. Oh betul. Jadi bun upas itu hubungannya dengan dilayukan, kalau pagi itu ada hubungannya dengan larva cacing biar tidak naik. Nanti bisa cacingan. Kalau udah kena panas dia akan turun. Dengan sendirinya turun berlindung di bawah. Pohonnya. Lanjut Om Tasno. Oke. Ini masalah penggemukan dari Mas Koi atau Mas Koi. Mas Koi dari Blitar. Selamat pagi Blitar. Ya, ini tanya mengenai penggemukan sapi. Jadi sapinya itu beratnya 500 kilo. Sapi 500 kilo. Menghitung antara konsentrat dan hijauan. Jadi antara konsentrat dan hijauan perbandingannya gimana cara kasih 500 makannya sapi itu? Siap Om Tasno. Untuk penggemukan 500 kilo sesungguhnya kalau penggemukan itu bisa konsentrat semua. Itu kalau yang di kandang saya biasa masuk dulu di Teluk Naga. Wah itu 100% konsentrat semua. Bisa. Cuma kalau konsentrat semua itu harus untuk penggemukan yang setelah 6 bulan harus dipotong. Oh gitu. Kalau nggak dipotong kemungkinan besar bisa kena asidosis. Nah gitu. Nah untuk yang peternak-peternak biasa yang tidak punya formulasi yang bagus sekali dan kemudian pasarnya juga tidak bisa 6 bulan pasti dipotong, ya kan. Nah biasanya 60% itu konsentrat kalau penggemukan, 40% hijauan. Jadi kalau 500 kilo, kalau hijauan semua kan 500 kilo itu kan
Kalau hijau kan 10%, berarti 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo hijauan. Kalau hijauan semua. Jadi kalau konsentrat 60% berarti 6 kilo konsentrat Om Tasno. Gitu. Nah, terus hijauannya bisa dikasih 20 kilo. Nah, jadi jumlah total ini yang 6 ini 20. Nah, jadi 26 totalnya. Itu bisa dicampurkan ya langsung biasanya konsentratnya dikasihkan duluan Om Tasno. Oh gitu. Biar dimakan semua. Kan konsentratnya itu harganya mahal, kandungannya proteinnya lebih tinggi. Iya, baru hijauannya. Karena konsentrat kan ya produk pabrikan ya. Ya betul. Jadi bisa 6% dikasih dulu konsentrat, cukup 20 kilo hijauannya. Kalau kasih lebih ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Nah, biar cepat penggemukan, gemuk gitu ya. Gitu Om Tasno. Mungkin sudah Om Tasno ya. Ini. Baik teman-teman, begitu jawaban saya. Ini saya bahas dengan Om Tasno, seorang petani yang handal. Tuh tanamannya banyak. Oke, semoga semua sehat, rezeki lancar, di mana saja dilindungi Allah, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.